Ada semangat di pagi hari ini? Haleluya. Oke, mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan, ini kursi di depan ini kan masih kosong. Minimal yang kedua lah. Dipenuhi dulu yuk. Mungkin barisan yang paling belakang sekali-sekali tampil dong di depan. Ayo. Shalom juga yang di Zoom, selamat pagi untuk kita semua, selamat beribadah. Yang di rumah juga kita percaya bahwa di pagi hari ini kita semua mengalami kegairahan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus-Nya tercurah di tempat ini ya bagi kita semua. Amin ya. Bapak Ibu sehat? Semua sehat? Oke. Kalau semua sehat, mari kita memberi diri kita untuk kita mau mengalami kegairahan dengan Tuhan di pagi hari ini. Amin ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau biarlah Roh Kudus lebih lagi tercurah di tempat ini untuk memenuhi setiap kita. Haleluya Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja
saja di tempat ini, karena Dia adalah Allah yang terus ada bagi setiap kita, membangkitkan kegairahan dalam kehidupan kita. Amin ya, untuk kita mengalami antusias bersama-sama dengan Dia. Oke. Yeay. Terima kasih Tuhan atas Roh-Mu yang membangkitkan setiap kami di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yeay. Kami mau menjadi umat yang terus pergi, Tuhan. Membangkitkan kami untuk kami terus pergi menghasilkan buat Tuhan. Yeay. Tuhan sekarang, Amin Tuhan. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Angkat tangan semuanya, Kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Amin Tuhan. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan dengan iman pengurapan. Pengurapannya telah dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Yang Tuhan. sana maju berperang. Maju berperang, Yeay. umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan dengan
maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai. Kita adalah orang-orang yang maju bahkan siap untuk pergi berperang di dalam Tuhan. Amin ya. Oke. Yes Tuhan. Semakin berhembuslah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Untuk memulihkan setiap keadaan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semakin mengalirlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Untuk kami mengalami kebangkitan yang dahsyat dengan Engkau Tuhan. Untuk kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami terus menjadi orang-orang yang maju Tuhan, memberitakan kemenangan-kemenangan yang sudah kami peroleh bersama-sama dengan Engkau Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hidup kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah kami mau memiliki keterbukaan dengan Engkau Tuhan, mengalami Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah roh yang menggairahkan itu melanda setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau mengalami api roh Tuhan.
bangga dengan Engkau. Terima kasih kami miliki Allah, miliki Tuhan seperti Engkau. Segala banyak hal bisa berubah, tapi Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Bahkan Engkau bekerja luar biasa, mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami, dan Engkau ingin melakukan perkara-perkara yang besar bagi kami. Makasih Allahku, Engkau Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Kami bangga dan sangat bangga dengan Engkau, sangat bangga dengan Engkau. Makasih Tuhan Yesusku. Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan itu adalah bagi Engkau Bapakku. Makasih Tuhan, kami sudah meninggikan, memuji Engkau. Sebentar kami akan belajar firman. Urapi saya, berkati saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Allahku. Roh Kudus, tolong saya, Roh Kudus. Engkau yang menolong hamba-Mu ini ya, untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus. Sungguh kami menaklukkan pikiran kami kepada kuasa salib-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan. Hari ini kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Makasih Yesusku, makasih Roh Kudus. Kami siap di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabar kita semua? Yang baik sedikit aja, gimana kabar kita semua? Coba lihat kanan kirinya, bagaimana kabarmu saudaraku? Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Bahwa Allah akan membawa kita, bersama Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Bersama Allah kita melakukan perkara yang besar. Sekarang bulan berapa ya? Bulan berapa ya? 9. Sebentar lagi mau masuk bulan. Pasti di sini sudah mulai memikirkan untuk Natal. Sudah ada mulai memiliki sesuatu rencana untuk Natal ke depan? Apalagi ibu-ibu? Udah mulai yang nabung. Ini pohon Natal nanti saya ganti tidak ya? Sudah mulai ke sana. Itu untuk Natal, karena sekarang sebentar lagi mau masuk Oktober. Ini September, kita di ujung September mau masuk Oktober. Lalu ada lagi yang memikirkan mau tahun baru. Sebentar lagi mau masuk 2020. 25. Sudah ada mulai melihat ke sana. Bagaimana pandangan kita untuk tahun 2026 ini, 25 ini? Lesu, loyo, atau semangat? Bagaimana nanti ya 2025 ini? Masih seperti sekarang gak ya? Ayo, siapa di kita? Siapa di kita sedang mengalami sesuatu hari yang tidak baik, tidak mengalami suatu keadaan yang tidak baik di hari-hari ini, sehingga berpikir nanti 2025 seperti ini lagi enggak ya? Atau belum memikirkan sama sekali, masih berjalan seperti biasa. Tapi ada, begitu memasuki bulan Desember, apalagi mau mulai masuk Desember, mulai bisa ada pengucapan syukur, tapi bisa ada suatu keluhan. Nanti masih begini enggak ya keluarga saya? Seorang suami memandang istrinya, nanti istri saya masih begini enggak ya masuk 2025? Seorang istri memandang suaminya. Atau seseorang mahasiswa, seorang karyawan melihat dirinya, bagaimana nanti ya? Bisa banyak hal. Ada yang begitu semangat, ada yang biasa, saya jalanin aja deh dengan kata-kata rohani. Yang penting mengucap syukur. Haleluya. Yang penting mengucap syukur. Mau gimana pun 2025 saya mengucap syukur. Haleluya. Saking mengucap syukurnya dengan kata-kata yang menjadi sesuatu bagi dia, akhirnya dijalanilah, dimasukilah 2025 itu dengan sesuatu. Sebelum masuk 2025 nih ya,
Makanya saya bersyukur sekali. Saya lagi belajar tentang hal yang besar dari Allah gitu ya. Iya ya Tuhan, sebelum memasuki 2025 kami harus melihat sesuatu. Bulan Oktober, November, Desember, tidak memandangnya seperti Daud bulan Desember. Gimana nih 2025? Ada di sini yang sedang punya masalah serius, sampai punya masalah tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Ada loh, dia nggak mau cerita, padahal dia sedang punya pergumulan, dia punya sesuatu keadaan yang tidak baik, tapi dia nggak cerita kemana-mana. Tapi ada juga, dia punya cerita, punya masalah dalam kehidupannya, tapi dia kepada siapa dia bercerita? Kepada Tuhan. Yuk kita buka yuk, Mazmur 126. Kita belajar dari sini. Mazmur 126. Bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Mazmur 126. Di situ judul perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Judul perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini adalah nyanyian ziarah Daud. Dan di ayat 1-nya ya, dikatakan nih, ketika Tuhan, Daud berkata dalam nyanyiannya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Daud berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Berarti ada sesuatu keadaan yang serius dihadapi Daud. Ada suatu keadaan yang begitu berat dihadapi Daud, sehingga waktu keadaan itu mengalami pemulihan dalam kehidupan Daud, dia bilang gini, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Wow, kok bisa ya? Kok bisa ya seperti ini? Seperti orang yang bermimpi. Ada di sini yang pernah bermimpi, punya idola artis terkenal, lalu mimpi, senengnya padahal waktu mimpi, semalam saya mimpi lo ketemu idola saya. Ayo, ada? Atau lagi menghayalkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, lalu sudah dialami duluan lewat mimpi. Akhirnya menjadi suatu semangat, padahal masih lewat mimpi. Ada di sini punya pengalaman, begitu sukacita sekali waktu mengalami suatu mimpi, lagi tidur siang mungkin tidur malam, padahal punya masalah, tapi ibu-ibu habis mimpi itu malam-malam, besoknya bisa senyum-senyum sembari masak ikan, masak sayur, padahal masih lewat mimpi. Ada di kita? Nah, ibu-ibu banyak yang senyum-senyum, kayaknya ada yang ngalamin. Ada di sini Bapak Ibu Saudaraku, pernah mengalami suatu situasi yang tidak enak, situasi yang tidak baik, begitu berat dialami, tak tahu bisa tertolong masalahnya, seperti mimpi. Hah, kok bisa seperti ini ya? Ada yang pernah mengalami? Lagi punya satu masalah, kok seperti mimpi ya? Aduh Tuhan terima kasih, kok bisa? Nah ini Daud, di sini kan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada suatu keadaan yang tidak baik. Yang ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kalau ada kata-kata ketika Tuhan memulihkan keadaan, sampai dibilang keadaan kita waktu dipulihkan, keadaannya seperti orang bermimpi. Berarti Daud sedang mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik. Keadaan yang sangat serius yang dialami Daud. Dan waktu Allah melakukan sesuatu, dipulihkan, ditolong Allah, Daud berkata, seperti mimpi. Akhirnya Daud menyanyikan satu pujian, pengucapan syukurnya. Dia bernyanyi,
Maka di sini ada nyanyian ziarah. Dia naikkan pujian pengucapan syukurnya kepada Allah karena dia mengalami anugerah Allah, pertolongan Allah. Padahal keadaannya disatakan, kalau ya, ketika memulihkan keadaan, kalau dikatakan memulihkan, berarti sesuatu keadaan bukan yang biasa-biasa. Bukan suatu keadaan yang mudah untuk dijalani, yang dialami, yang dihidup, yang sedang dialami oleh Daud. Dan waktu Tuhan bekerja, ada nyanyian pujian keluar. Tuhan memulihkan. Dan waktu Tuhan memulihkan itu Daud berkata, seperti orang yang bermimpi. Bapak ibu saudaraku, sekarang kita di akhir bulan September. Adakah bapak ibu saudaraku yang mahasiswa, yang pelajar, yang karyawan memiliki masalah? Saat ini sedang memiliki suatu beban, suatu pergumulan. Mari kita melihat ke depan. Sebelum masuk bulan Oktober, masuk November, masuk Desember, kita melihat ke depan memasuki 2025. Kita melihat Allah kita, yaitu Tuhan yang bisa memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Kita melihat Allah kita yang bisa memulihkan setiap keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, kita punya Allah yang bisa memulihkan. Amin. Mari kita melihat ke depan. Memasuki Oktober, memasuki November, bukan karena sesuatu kesiapan kita masalah uang, bukan karena kesiapan pengalaman kita bulan-bulan sebelumnya, tetapi yang membuat kita bisa ke depan adalah karena kita punya Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menolong, dan ini yang alami Daud. Dan kita belajar dari sini. Saya mendengar satu kesaksian, sampai saya terharu mendengar kesaksian seorang ibu, seorang mama yang memiliki anak. Dan anaknya ini yang paling besar, mungkin di SMA kali ya, kalau SMA kemungkinan yang paling besar. Saya waktu dengar kesaksiannya, saya nggak tahan itu. Sebenarnya saya pengen peluk dia. Karena gini, waktu dia bercerita, saya belum mendengar akhir daripada kesaksiannya. Dia kesaksian tentang suami. Bagaimana suaminya sudah tidak tahan melihat keadaan suaminya. Dia berjuang untuk sabar, masih seperti itu terus. Ada uang sedikit diambil sama ini suami. Dia pergi, nanti gak pulang. Nanti pulang begitu-gitu aja. Jadi si istri yang banyak berjuang. Kebayang oleh saya waktu dia kesaksian, berarti anak-anaknya pun dialah yang banyak peduli. Masalah uang pun dia juga berjuang, kerja keras. Ada uang, nanti suaminya ambil, dibawa, dan bisa gak pulang. Saya belum selesai dia kesaksian, tapi saya udah gak tahan gitu, pengen sepeluk ibu itu. Lalu dia bilang, tetapi waktu itu keadaan saya lagi kondisi berat, dia bilang. Lalu dia bilang, ibu pas betul membagikan firman Tuhan seperti apa yang sedang saya alami. Dia bilang, saya sudah benci, dia bilang, saya sudah gak tahan, dia bilang. Sampai keluar kata-kata si ibu ini tentang suaminya. Sampai keluar kata-kata si ibu ini tentang suaminya, dia udah gak tahan. Sudah keluar kata-kata yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Begitu kecewa, begitu sangat pahit dialami ibu ini. Lalu dia bilang ini, tapi saya tidak cerita kepada ibu, dia bilang. Saya tidak cerita kepada ibu. Firman Tuhan ibu bagikan saat ini pas dengan apa yang saya alami, dia bilang. Saya sedang mengalami itu, tahu ibu membagikan tentang pengampunan, dia bilang. Bapak ibu saudaraku, begitu sulit dia untuk mengampuni suami. Seharusnya suami jadi imam, jadi bapak bagi anak-anak, bapak yang bekerja. Tapi ini suami sebagai bapak, tidak ada dilihat dia sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak di dalam keluarga.
Dia sulit melakukan untuk yang namanya mengampuni. Tapi puji Tuhan, apa yang disampaikannya lagi? Dia hanya datang sama Tuhan. Si ibu ini hanya tahu dia punya Tuhan. Dia hanya bercerita kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur 126 tadi. Ayat 5. Dia punya Tuhan. Dia hanya menangis di hadapan Tuhan. Ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya hanya tahu menangis, dia bilang. Saya hanya tahu datang kepada Tuhan, saya hanya menangis. Untuk yang namanya sulit, sedangkan dia ingin sekali menghidupi firman Tuhan itu. Dia ingin sekali melakukan firman Tuhan itu, dia dengar. Karena dia kaget, kok pas dengan pergumulan saya, firman Tuhan hari ini tentang pengampunan. Tetapi melihat dia kembali ke rumah, keadaannya seperti itu, bagaimana dia mengampuni. Sedangkan kenyataan yang dilihat adalah, begitu keadaan di rumah tidak baik, mau mengampuni nanti kok akan begini lagi. Kalau saya ampuni lagi juga akan begini lagi suami saya. Tapi ada satu yang dia miliki, suami yang harus dia kasihi, yang sehidup sampai maut memisahkan. Tidak dia lihat menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak, menjadi seorang rekan dalam keluarga. Tapi dia punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dia dalam segala permasalahan pergumulannya, yaitu Tuhan. Kepada siapa dia mengadu dan pergi ke Tuhan? Dia cerita, saya hanya menangis, dia bilang. Saya hanya menangis, saya hanya tahu berdoa, saya menangis terus, dia bilang gitu. Dia hanya menangis. Saya hanya menangis, dia bilang. Dan suatu saat suaminya membawa uang cukup banyak, lalu pergi. Sampai gak pulang beberapa hari. Dan waktu pulang, di kesaksiannya dia bilang gini, saya heran katanya. Waktu dia tuh pergi bawa uang, lalu pulang, saya heran. Pulang, saya bisa menyambut, dia bilang. Saya bisa menerima. Saya bisa tersenyum. Saya bisa tertawa, dia bilang gitu. Saya mau bagikan firman Tuhan yang hari ini. Langsung dia masih dengar kesaksian. Saya tidak banyak lagi menyampaikan firman Tuhan. Tapi pas sekali apa yang mau saya bagikan waktu saya sedang dia berbagi di kesaksian itu. Yaitu ayat 5 ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dia hanya punya Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Tuhan, Allah Yesus. Yang dia miliki Yesus. Cerita kepada anak gak mungkin. Anaknya masih yang paling besar pun adalah SMA. Dia mau cerita ke siapa? Gak ada. Tapi dia punya Tuhan. Waktu dia banyak bercerita kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan. Disitulah ada air mengalir dari surga. Ada air mengalir. Hati yang beku di dalam dirinya. Hati yang keras di dalam dirinya. Hati yang sakit di dalam dirinya. Hati yang udah memberontak. Mungkin udah ada kata-kata yang tidak, sudah ada memang kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan untuk masalah keluarga. Tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan hatinya. Roh Kudus bekerja, air dari surga itu mengalir. Roh Kudus bekerja, air itu mengalir, firman Tuhan yang dia hidupi. Dia belajar melakukan firman Tuhan, dia belajar menghidupi firman Tuhan, dan firman itu air kehidupan. Air itu mengalir. Yang beku ini, yang keras ini dihancurkan. Yang beku ini dihancurkan, mulai melumer. Sampai dia juga heran. Dia heran, suaminya pulang bisa disambut. Siapa dia bilang ini? Saya heran, Bu. Kok saya bisa senyum, dia bilang itu. Saya kok bisa menyambut.
Seperti gak ada apa-apa, dia bilang. Ketika Tuhan memulihkan keadaan suami, keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Ada air mata. Ada perkara besar yang dialami. Bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan. Perkara besar itu apa? Bukan karena apa? Orang mati disembuhkan, dibangkitkan, lalu melakukan sesuatu, bukan. Apa perkara besar itu? Batu yang keras, yang tadinya kata-kata yang tidak baik. Ada mujizat yang besar. Ada penerimaan, ada kasih, bisa menyambut suami, bisa mengurus anak-anak, bisa melakukan kerinduan, mimpi yang besar untuk anak-anaknya. Siapa yang menjadi sumber kekuatannya? Tuhan. Bersama Allah bisa melakukan perkara yang besar, bisa memiliki suatu mimpi, visi untuk anak-anaknya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita, saya percaya kita setiap ini udah punya Tuhan, tapi Tuhan merindukan di hari-hari ini kita bersyukur masih ada sebelum masuk 2025. Kita masih diizinkan Tuhan ada sampai hari ini. Mari kita terus untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Amin. Memasuki hari demi hari kita bersama dengan Allah. Apalagi di sini kita punya masalah, punya pergumulan. Seseorang bisa begini. Waktu kita cerita, tolong dukung doa dong masalah saya. Oh, kamu punya masalah ya? Saya juga punya masalah. Ayo sama-sama kita berdoa. Mungkin hanya kata-kata itu. Percaya ya, mungkin kata-kata itu. Tapi beda waktu kita datang kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan sangat berbeda sekali. Kita lihat ayat 4, yang Mazmur 126 ayat 4. Waktu kita datang kepada Tuhan berbeda sekali. Waktu kita terus memegang kehidupan akan kita, Yesus kita sangat beda sekali. Ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering. Saya pernah ke Kutai Barat. Saya juga pernah ke Malino. Pernah suatu saat sungainya itu mengering, hanya di bagian tengah ada air, sebelah ada batu-batu. Kehidupan seseorang juga bisa kering, tajam, sehingga cepat marah, cepat emosi. Saya mau kasih tahu, kehidupan seseorang anak Tuhan, kalau dia cepat marah, cepat emosi, cepat sesuatu, cek, pasti mulai kering. Perlu ada air mengalir, air dari Tuhan, air kebenaran firman Tuhan. Ibu tadi kering sampai sudah mengeluarkan kata-kata, tapi waktu dia datang sama Tuhan, batang air itu yang kering itu mulai mengalir. Hati yang kering ini mulai Tuhan aliri kebenaran firman Tuhan, ada kasih. Kayak lagu pujian tadi, diurapi, minta pengurapan Tuhan. Jadi waktu ibu itu bersaksi, saya gini, indahnya Engkau Tuhan, tetapi akan indah kalau seseorang mengenal Engkau. Dan ibu ini dengar firman Tuhan, direspon, langsung dilakukan. Dia datang kepada Engkau Tuhan. Akhirnya apa? Ada batang air kering. Sehingga waktu suaminya pulang, bukan sungut-sungut, padahal waktu dikasih tahu uang yang dibawa pergi itu lumayan. Lalu pulang seperti tidak ada apa-apa. Pulang aja suaminya. Bisa, kemana gini Pak, gini. Sampai saya kaget, Tuhan seperti ini ya. Sampai jujur saya gitu, Tuhan kalau saya diperhadapkan seperti ini, gimana ya Tuhan ya. Tapi ibu itu bisa melalui. Karena kenapa? Batang air yang kering di tanah Negev, batang air yang kering di dalam hatinya. Di pikirannya yang sudah ada tadinya serangan-serangan iblis yang menyerang dia dan ingin sekali membalas kepada suaminya, mulai menyingkir.
Iblis-iblis, setan-setan, kuasa kegelapan ini mulai menyingkirkan. Kenapa? Waktu dia satu hanya tahu, dia datang kepada Tuhan. Lalu batang air kering itu di tanah Negeb, yang kering di hatinya itu, yang tidak ada lagi semangat dalam keluarga, yang tidak ada lagi satu daya bagaimana rumah tangga ini kelanjutannya dengan suami saya. Allah bekerja karena dia mencucurkan air mata. Dia datang kepada Tuhan. Tapi yang paling indah adalah dia punya Tuhan dan Tuhan bekerja. Tuhan memulihkan keadaan dia. Dia bilang, uang sekian dibawa pulang. Kok bisa saya sambut dia? Saya ngelihat gini. Kok saya bisa senyum menerima dia? Wow, Tuhanku kau dahsyat. Firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Amin. Apalagi keluarga kita, apalagi suamimu, apalagi istri kita, apalagi orang tua kita yang jauh dari Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang punya kenalan orang tua yang masih belum dengan Tuhan? Punya saudara, lihat. Kalau bangsa-bangsa yang jauh aja Tuhan peduli, apalagi orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Untuk itu, mari kita semua terus dekat dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu, mencurahkannya kepada Tuhan. Tidak bisa, kalau kita ada ya curhat melalui WA ya, tapi indah sekali. Curhat itu apa? Bisa ketemu. Amin. Amin. Ada sini pernah cerita tentang suatu hal lewat WA? Indah lagi kalau ketemu. Dengan Yesus kita bisa menikmati dia. Bapak saudaraku, waktu kita datang sama Tuhan, kita bisa menikmati. Mungkin di sini sudah ada yang baca di mana? Di Tawarik ya. Di Samuel juga ada. Daud ya, ini ada juga di 1 Tawarik 17. Daud punya kerinduan. Ya. Daud punya kerinduan, ingin sekali membuat suatu tempat rumah, bait ya bagi tabut Allah. Karena kenapa? Daud rumahnya dari kayu aras. Di 1 Tawarik 17 itu. Daud dari kayu aras. Tapi tabut Allah itu tempatnya apa? Tenda. Lalu Daud punya keinginan. Rumah saya aja, tempat saya aja dari kayu aras, bagus itu. Tabut Allah dari tenda. Lalu Daud ingin sekali membuat suatu tempat bagi tabut Allah ini. Tapi kita lihat apa kata Allah kita. Yuk kita lihat aja, kita baca aja deh biar ini ya 1 Tawarik 17. Ya, dari ayat 1 tuh ya. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Kita lihat, Daud punya kerinduan itu, lalu disampaikannya kepada Nabi Natan. Dia rumahnya dari tempat tinggal dari kayu aras, sedangkan tabut Allah itu di tenda-tenda. Lalu ayat 3-nya, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, pergilah, katakanlah kepada Daud hambaku, kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucap
mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Jadi Allah tidak pernah kayak komplain, kayak mengapa engkau tidak mendirikan rumah bagiku dari kayu aras? Tidak ada seperti itu. Lalu kita lihat ayat 7. Oleh sebab itu, kata Allah kepada Nabi Nathan, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga dia dapat diam di tempat sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Ayat 11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat 12, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Kita lihat di sini, Daud tadi mengalami suatu masalah. Makanya dibilang tadi yang Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan mereka bermimpi. Daud mengalami banyak hal, kita juga. Pasti kita rata-rata ada mengalami sesuatu hal. Mari kita belajar dari Daud. Dia terus melihat Allah. Mari kita juga dalam segala keadaan kita yang sedang alami, dan kita semangat memasuki 2025. Kita punya Allah. Daud, siapa dia dulu? Mungkin masih ingat, yang sudah pasti waktu sekolah minggu juga dengar, remaja atau apa? Daud itu, waktu itu Allah ingin mengurapi menjadi raja, ya, dari keluarga Daud. Satu-satu abangnya nggak ada. Lalu ditanya, masih ada nggak yang lain? Masih ada nggak yang lain? Oh, udah nggak ada. Masih ada, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Daud tidak diperhitungkan, Daud tidak dianggap, Daud tidak dilihat. Daud justru di sini semua ada dikumpul berbaris sampai 7 orang abang-abangnya. Daud ada di mana? Di padang. Dia menggembalakan kambing domba. Tapi Allah bilang, bukan mereka, bukan mereka. Disuruh dipanggil. Coba panggil. Akhirnya Daud dipanggil, Allah berbicara pada Samuel. Dialah yang akan diurapi. Daud masih muda. Daud masih anak-anak. Matanya itu masih kemerah-merahan. Gak usah kita baca ya, nanti jadi panjang. Masih kemerah-merahan. Makanya di situ Daud berkata, kita lihat ya. Allah berkata melalui Nabi Nathan ya, ayat 7 itu. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Bapak ibu saudaraku dikasih ini gini. Daud terus melihat siapa diri dia. Terus berjalan bersama Allah. Dia mengalami banyak masalah, dia banyak mengalami tantangan. Tapi dia tidak pernah melupakan Allah. Bapak ibu saudaraku, masih ingatkah kapan engkau dipanggil Allah? Kapan engkau terima Yesus? Kapan engkau diselamatkan? Kapan engkau mengalami pertobatan dalam hidup kita? Ayo, masih ingat? Daud pertama kali itu mengalami itu adalah waktu dia dipanggil, masih sangat muda, matanya kemerah-merahan. Dan Allah waktu kasih kepercayaan luar biasa kepada dia, yaitu yang Tawarik 17 itu ayat 7, waktu Daud ingin membangun tempat tabut Allah itu, bangun suatu bait, Allah bilang, bukan kamu, anakmu nanti. Anakmu nanti yang membangun. Itu siapa? Salomo. Daud heran. Saya bilang, seperti itu Allah berbicara kepada dia. Ada suatu pekerjaan yang besar yang Allah berikan kepada Daud dan juga kepada keturunannya. Kita juga keluarga-keluarga dalam Tuhan. Amin. Mari kita melihat bukan hanya kita.
Allah itu melihat jauh ke depan. Kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, adik-adik rohani kita yang kita muridkan, keluarga kita, saudara-saudara kita. Dan Daud, Allah berkata seperti itu pada Daud. Padahal Daud awal mulanya siapa? Dia orang yang tidak dianggap. Bahkan dia hanya menjaga kambing domba. Tapi Allah melihat mereka dan kita juga. Kenapa kita ada sampai hari ini? Kenapa kita hadir sampai hari ini? Karena Allah mengasihi kita, Allah sudah memilih kita semenjak dalam kandungan mama kita, amin. Coba ingat kapan kita mengalami pertobatan? Kapan kita pernah mengalami kasih Allah? Siapa pernah dulu di sini mendengar suara Allah? Mendengarkan suatu janji Allah? Mendengarkan suatu perkataan firman Allah? Coba, pernah enggak suatu seorang mendoakan kita? Waktu baca firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Jangan pernah lepaskan perkataan itu. Pegang. Allah terus memegang itu dan disampaikannya kepada Daud melalui Nabi Nathan. Dan waktu Nabi Nathan menyampaikannya kepada Daud, bahwa bukan engkau yang menikahinya, tapi keturunanmu. Akan ada perkara-perkara besar atas dimanapun terjadi. Amin. Di kehidupan kita, di keluarga kita. Siapa yang akan melakukan? Yaitu bersama Allah kita bisa melakukannya. Ada masalah? Ya, kita tadi sudah belajar yang Mazmur 126. Ada pergumulan, tapi bersama Allah kita bisa. Kita enggak hanya jadi menonton orang, melihat orang, tapi kita punya Tuhan. Kita bisa ada di situ. Sampai Daud ngomong, melihat anugerah kepercayaan yang Allah berikan bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada anaknya, kepada Salomo. Kita lihat apa kata Daud, ayat 16, 1 Tawarik 17 ayat 16. Waktu Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud, Daud bersyukur. Dia ngomong ayat 16 ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian? Dalam hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Daud terus dekat dengan Allah sehingga dia terus bisa mendengar suara Allah melalui Nabi Nathan. Allah bisa berbicara kepada kita melalui seseorang, melalui Allah, melalui suatu keadaan. Bapak saudaraku, sering sekali saya berbicara, jangan pernah merasa sendiri. Allah bisa berbicara kepada kita lewat banyak hal. Ini Allah berbicara melalui Nabi Nathan. Dia punya kerinduan disampaikan, tapi Allah berbicara kepada Nabi Nathan. Allah bisa berbicara lewat hamba-hambanya. Allah bisa berbicara kepada siapa kita datang. Sharing mungkin, apalagi kalau kita datang secara pribadi, Allah akan berbicara. Karena Tuhan ingin keadaan hari-hari ini tidak bisa membatasi roh Allah bekerja. Amin. Kita mungkin bisa melihat keadaan hari ini seperti ini, seperti ini. Tapi kita pegang. Bersama Allah kita bisa melakukan perkara yang besar. Bukan kuat gagah, bukan pengalaman. Bukan karena kita sudah hafal seluruh firman Tuhan. Kita bukan karena jago berdoa, kuat berdoa. Tapi karena kita punya Allah. Tapi sekarang siapa yang dekat dengan Allah dan berkatakannya kepada Allah? Salomo. Ini tadi kan nyanyian ziarah Daud dia nyanyi. Waktu Salomo melakukan, menyatakan, membangun bait Allah. Dia bersyukur. Waktu nyanyi, Allah hadir. Wah, dia nyanyian mereka. Sebab Tuhan baik, bosan selama-lamanya. Allah hadir, Allah melawat mereka. Salomo memuji Allah. Di Tawarik selanjutnya ya. Waktu Salomo membangun, melakukan apa yang sudah Allah nubuatkan. Visi itu digenapinya. Salomo mengerjakannya. Kepada siapa pujian itu naikkan? Saya gini, Tuhan, waktu seseorang memuji Engkau dengan hatinya, Allah hadir, hadiratnya melawat. Semua yang di situ bisa tidak tahan. Pada rubuh, pada tumbang. Saya langsung ingat, Tuhan, kami rindu di hari-hari ini kembali kami ada di sini. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar.
Mereka tidak ada yang numpangkan tangan, tapi karena pengucapan syukur mereka itu, Salomo dengan pemuji-pemuji yang lain, mereka tumbang, mereka hadir dengan sukacita. Karena kenapa? Suatu pengucapan syukur membangun bait Allah. Kita juga banyak anak-anak Tuhan di hari ini, bukan anak-anak Tuhan mengalami kemunduran dalam Tuhan. Tidak ada lagi berjalan bersama Tuhan, tidak ada lagi dekat dengan Tuhan. Karena masalah, karena dunia pekerjaan, karena suatu situasi dan kondisi. Banyak saat ini anak-anak Tuhan tidak seperti memiliki lagi sesuatu. Saya ingin begini Tuhan, seperti Daud. Saya ingin membangun tempat bagi rumah, bagi Allah. Yuk kita kembali di situ. Bersama Allah kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Yuk kita belajar lagi. Kita lihat dari Yohanes 4. Ya. Sekarang dari Yohanes 4. Kita belajar lagi di sini tentang Allah kita, Yesus kita yang luar biasa. Di sini adalah tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Suatu saat Yesus dalam perjalanan, ya. Dalam perjalanan di ayat 3 itu, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Lagi dalam perjalanan, lalu Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ya, dalam perjalanannya Yesus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ya, hari kira-kira pukul 12 ada sumur, lalu Yesus duduk di situ. Dia lelah, ya, karena murid-muridnya pergi, ya, lalu dia lelah, Yesus istirahat di situ. Sedang Yesus duduk, ya, yang ayat 6 itu, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Waktu Yesus duduk, datang perempuan Samaria hendak menimba air. Ini jamnya jam 12 siang ya, jam 12. Kenapa Yesus minta minum? Dia haus, sebab ayat 8. Murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Ayat 11, perempuan ini tidak mengenal Yesus. Yesus sedang memberikan tentang air hidup. Perempuan itu ngomong lagi, kata perempuan itu padanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Kita lihat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Kita lihat ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kita ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, satu saat Yesus dalam perjalanan, dia lapar, dia haus, akhirnya istirahat, duduk. Pas lewat ada sumur, jam 12. Yesus duduk di pinggir sumur itu. Lagi dia duduk, seperti yang kita baca tadi, saya ulas sedikit. Datang seorang perempuan, mau ngambil air, jam 12. Jam 12. Waktu lagi ngambil air ini, Yesus ngomong, berilah aku minum. Ya, udah kita baca tadi ya, berilah aku minum. Masa kau nggak punya timba mau minta air, kata perempuan ini. Lalu Yesus berbicara tentang air kehidupan. Ya, air kehidupan. Dari pembicaraan panjang-panjang, akhirnya berbicara tentang menyembah dalam roh. Lalu perempuan itu bilang bahwa kami bukan menyembah, ya, tapi udah ada yang mereka sembah. Tapi Yesus berkata, setiap orang itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu tibalah kepada percakapan-percakapan itu, Yesus berkata kepada perempuan itu, panggillah suamimu. Ya, kita lihat tadi ya, kata Yesus kepadanya, panggillah suami itu. Lalu perempuan itu bilang bahwa saya tidak memiliki suami. Ya, saya tidak memiliki suami. Kata Yesus, aku tidak mempunyai suami. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 17. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar. Perempuan ini ngambil air jam 12 siang. Kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar si ibu ini yang biasa masak di rumah, yang bekerja di rumah, ngambil air jam 12 siang karena kenapa? Karena dia punya kehidupan yang tidak benar, yang dilihat banyak orang. Seorang ibu-ibu bekerja ngambil air itu adalah pagi hari, betul nggak? Kalau ke sumur, ke sungai, ada yang di sini dari kampung, pagi-pagi ya. Jam 12 itu udah istirahat dan makan ya, atau masak ya, betul nggak? Jam 12 itu pas masak atau pas makan, bukan lagi ke sumur ngambil air, betul ya? Ibu-ibu, siapa di kampungnya punya sumur? Nah, jam 12 siang itu adalah masak atau sudah makan, ya. Tapi kenapa dia datang jam 12 siang? Dia sebenarnya bisa kemungkinan besar menghindari banyak orang supaya tunggu sumurnya itu sepi. Karena dia tahu siapa dia. Dia ini orang yang udah jadi pembicaraan orang. Tetapi apa yang terjadi? Belum sampai ke sumur, Yesus sudah duduk di situ. Amin. Udah kita baca tadi ya. Yesus sudah duduk di pinggir sumur itu. Lalu kita lihatnya, Yesus duduk, lelah dalam perjalanan, lapar, haus, lalu minta air kepada perempuan ini. Tapi apa kata perempuan ini? Masa engkau tidak punya timba, minta air? Oke, kita lanjut aja. Ya. Tapi apa yang kita pelajarin di sini? Apa yang kita belajar di sini? Wanita ini, perempuan ini datang dalam suatu kondisi keadaan yang tidak baik. Kehidupannya tidak baik. Punya masalah dalam hidupnya. Di saat dia pengen sepi di sumur ini, tapi ada Yesus datang. Lalu Yesus bilang, dalam percakapan Yesus bilang ini, panggillah suamimu. Kita lihat sini belajar, panggillah suamimu. Tolong munculkan ayatnya. Panggillah suamimu, kata Yesus kepada perempuan ini. Ya, panggillah suamimu untuk datang ke sini. Apa kata wanita itu? Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Mari kita belajar di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengejar dekat dengan Yesus kita. Yesus itu sangat peduli kepada kita. Wanita ini ingin menghindari orang, tapi waktu dia datang ke sumur itu justru ada Yesus. Dan Yesus malah bercakap-cakap dengan dia. Padahal Yesus tahu nggak tentang wanita itu? Tahu. Makanya Yesus ngomong gini, membangun suatu komunikasi. Saya waktu dulu dapat firman itu bangga banget dengan Yesus. Tuhan, saya bilang,
Berarti kalau saya punya masalah, saya tidak cerita, engkau tahu dengan saya. Tetapi engkau tetap seorang Bapa, Tuhan yang terus akan datang berbicara. Wanita ini punya kehidupan yang gelap, tapi Yesus datang ngobrol. Yesus tidak begini, apa kata orang-orangnya? Orang di sini tahu siapa wanita ini, saya ngobrol dengan dia, hanya kami berdua. Yesus, laki-laki, ini perempuan, ngobrol berdua di sumur. Yesus tidak memikirkan apa kata orang. Apa kata orang, dia berdua ngobrol-ngobrol di sumur. Tapi Yesus adalah kasih. Yesus kita itu adalah memiliki penerimaan yang luar biasa. Yesus itu membangun suatu percakapan dengan perempuan ini. Bapak ibu saudaraku, siapa di kita sedang memiliki masalah, seperti tidak ada yang membantu kita, menolong kita, izinkanlah Yesus berbicara kepadamu. Amin. Izinkan Yesus berbicara kepadamu. Mari kita kasih waktu untuk Yesus berbicara kepada kita. Mari kita kasih waktu untuk mendengar suara Tuhan. Wanita ini jadi bisa mendengar suara Yesus. Waktu Yesus menghampiri, berilah aku minum. Lalu dia bilang, engkau tidak punya timba. Lalu Yesus masuk lagi percakapan. Panggil suamimu. Aku tidak memiliki suami. Yesus bilang, tepat katamu. Yesus tahu tentang wanita ini. Yesus tahu tentang siapa kita. Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Yesus tahu apa yang kita gumulkan. Wanita ini tidak menceritakan bahwa dia tidak memiliki suami. Yesus tahu, bahkan Yesus bilang itu, engkau sudah memiliki 5 suami. Tapi yang di rumahmu itu bukanlah suami. Berarti apakah? Yang di rumahnya itu adalah pasangan. Kalau istilah bahasa kita, kumpul. Kumpul apa? Kumpul apa? Kumpul kerbo. Kerbo atau kebo sih? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Yesus tahu. Padahal baru ketemu. Yesus juga tahu hari ini tentang bagaimana hati dan pikiran kita, amin. Yesus juga tahu permasalahan dan pergumulan kita. Wanita ini datang waktu keadaan sepi. Tapi Yesus lewat dan mampir duduk. Apa yang terjadi? Ada penerimaan dari Yesus kepada wanita ini. Bercakap-cakap. Lalu Yesus ngomong tentang air hidup. Air itu bekerja atas wanita ini. Perkataan Yesus itu mulai bekerja, mengalir. Tentang Yesus itu mengalir kepada dia. Dan yang luar biasa tentang air hidup itu, Yesus berbicara kepada dia. Tadi kita udah belajar. Kita lihat ayat 10. Ya. Jadi padanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepada dan ia memberikan kepadamu air hidup. Wanita ini bercakap-cakap dan memberi dirinya ngobrol-ngobrol dengan Yesus. Dan dia mulai, perempuan ini merespon, lihat, seperti mimpi wanita ini. Dia datang di tengah hari jam 12, di saat tidak ada orang di situ. Dia ketemu Yesus. Dari cara berbicara ada penerimaan, ada kesembuhan, ada sukacita. Lalu apa yang terjadi? Seperti mimpi. Ditinggalkannya itu sumur, dia lari pergi. Kita lihat. Ditinggalkannya. Ya. Ayat 28. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah seorang yang telah membawa sesuatu kepadanya dimakan? Katanya kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Kita lihat ya, ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia datang tadi sendiri, dia ada masalah. Yang di rumah, dia punya 5 suami, bahkan yang di rumahnya itu bukan suaminya. Dia datang jam 12 siang, tetapi luar biasa di dalam hadiratnya, di dalam pertemuan dengan Yesus ada sukacita, ada kemerdekaan. Bahkan dia pergi ke kota dan terjadi banyak orang sama dari kota telah menjadi percaya. Bersama siapa? Yesus kita, Allah kita. Bapak ibu saudaraku, mari kita rindukan di hari-hari ini.
perempuan ini tidak menyangka ada kelepasan, ada kemerdekaan. Bahkan dia bercerita tentang Yesus. Dan banyak orang percaya. Yuk kita di hari-hari ini memasuki perjalanan kehidupan kita ke depan. Bukan hanya kita akan melihat persoalan kita akan mengalami, oh Allahku menolongku. Tapi kita rindukan lewat hidup kita banyak orang mendengar nama Yesus. Amin. Bersama Allah kita melakukan perkara yang besar. Bersama Allah. Bukan titel, bukan pengalaman, bersama Allah. Datang jam 12 siang. Yesus membukakan kepada dia, engkau tidak memiliki suami. Terus ngobrol, berbicara penyembahan tentang air kehidupan, ada kasih karunia kepadamu. Yesus, perempuan ini mendengar. Disampaikannya, apa yang didapat dari Yesus disampaikannya kepada orang-orang di kota. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah melihat siapa dirimu masa lalu. Kita belajar dari Daud. Siapakah aku ini, kata Daud kepada Allah. Karena dia ingat siapa dia dahulu. Tapi Allah beri kepercayaan yang luar biasa kepada Daud. Kita juga, perempuan Samaria ini juga menjadi buah omongan. Yang di rumahnya itu bukan lagi suaminya, tapi kasih. Mari kita hari-hari ini kita rindukan firman-Nya, pengurapannya, rohnya. Kita minta kasih daripada dia. Melihat orang-orang dengan penuh kasih. Kita bersyukur sebelum memasuki 2025 ada kasih Allah mengalir. Bersamamu Tuhan saya bisa. Ayo katakan kanan kiri, bersamamu Tuhan saya bisa, bilang. Bersama Tuhan saya bisa. Oke, yang kedua, lihat wajahnya, jangan gini. Lihat wajahnya, salam. Bersama Allah kita melakukan perkara yang besar. Ayo. Yang tidak kenal, kenalan. Terakhir, sebelum kita selesai, kita buka Mazmur 126 tadi. Ya. Suatu saat kita rindukan, bukan suatu saat, tapi pasti akan terjadi. Amin. Kita lihat ayat 2. Akhirnya akan terjadi seperti ayat 2 ini. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan sukacita dan lidah kita dengan kita sukacita. Wah, Allahku dahsyat. Kita memuji Tuhan juga bukan karena musik, tapi kita sukacita karena Allah. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat lagi. Pada waktu itu, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara. Terus? Ayah. Orang-orang berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Coba lihat kanan kiri. Tuhan akan melakukan perkara besar kepada engkau, katakan. Yang tidak ajak ngomong dong, di belakangnya kan, ayo Pak, Tuhan melakukan perkara besar kepadamu, bilang. Kalau ada wajahnya agak bingung, tumpangkan tangan sebentar. Siapa tahu begini, Tuhan melakukan perkara besar bagimu. Terus dia, masa iya sih? Pegang tangannya. Kok bisa? Karena Allah. Amin. Orang akan bilang, kok dia yang tadinya begini bisa begini ya? Kok dia bisa? Karena Allah. Masa sih karena Allah? Amin. Amin. Bukan karena siapa? Oh karena suaminya bukan, tapi karena siapa? Allah. Amin. Kita lihat lagi ayat yang 3 terakhir, kita baca sama-sama sebelum kita berdoa. Ayat 3, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ulang, gak kompak. Ulang, 1, 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar. Maka kita percaya? Percaya? Kalau iblis munculkan, tapi kan begini. Emang begitu memang, tapi punya Allah loh. Gitu, ngerti gak nih?
Jadi jangan langsung, hai nyah kau. Memang begitu, tapi aku punya Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saya. Amin. Yuk, kita datang pada Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita semua datang pada Tuhan ya. Lagu ini. Kita datang pada Tuhan. Allah kita dahsyat. Banyak orang hari-hari ini punya pergumulan, punya sesuatu, tapi kita bersyukur punya Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita terus pegang dengan keyakinan iman kita. Di sini ada yang sudah punya masalah pergumulan. Satu kuncinya adalah Allah yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya tadi udah kesaksian seseorang ibu, sampai saya bilang, Tuhan kalau saya seperti itu bisa enggak ya Tuhan? Tapi dengan dia bercerita, punya keyakinan, pasti bisa karena Tuhan. Amin. Ya, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin ya. Bersama Yesus ya. Samaria itu hidup tidak benar, tapi Engkau menguduskannya, Engkau membenarkannya, dan dia boleh menjadi saksi. Ini kami Tuhanku, turun pengharapan atas setiap kami. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah dalam Engkau, semakin bangga, semakin cinta dengan Engkau. Perempuan Samaria itu seperti mengalami suatu mimpi.
kehidupannya yang seperti itu, dia mengalami pertemuan dengan Engkau. Dia mengalami kemenangan, dia mengalami kesembuhan hati, dan dia keluar, dia pergi bercerita kepada banyak orang. Ini kami Tuhan, saya berdoa, turun pengurapan-Mu atas kami. Turun pengurapan-Mu atas kami. Biarlah hari-hari ini kami semakin hidup dalam firman, semakin dekat dengan Engkau, semakin terhubung dengan Engkau. Engkau Allah kami yang bisa kami hampiri kapan saja dan di mana saja. Kami bisa menyampaikan isi hati kami, menyampaikan pengucapan syukur kami. Kau baik, sangat baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu, kasih-Mu tidak pernah berubah Bapa, dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kau baik, sangat baik. Makasih Tuhanku. Hamba selesai, tapi saya berdoa, berbicara terus kepada kami. Berbicaralah terus kepada kami. Sampaikanlah perkataan-Mu lebih dalam lagi pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan bergerak bersama Engkau, kami melakukan perkara yang besar. Engkau sudah ada dalam kami. Makasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan yang membangkitkan kita untuk kita mau melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jika ada yang menyampaikan kebaikan Tuhan, saya persilakan untuk ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Untuk itu mari kita bangkit, kita kibarkan panji-panji Kristus sampai kemuliaan dinyatakan dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Kemenangan telah diberikan, kuasa
Engkau yang sudah memimpin kami ke tempat ini Tuhan, dan Engkau yang sudah mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau dan masyurkan namamu Tuhan. Dan Engkau dimasyurkan dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Rohmu Tuhan bekerja atas kami. Engkau yang sudah memakai kami untuk menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Rohmu yang memakai kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Biarlah rohmu yang bekerja terus atas kami. Engkau yang sudah mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Dan kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami kepada Engkau. Dengan sukacita kami memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau akan memakainya Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan untuk dipakai sesuai dengan kemuliaan-Mu. Engkau mengurapinya Tuhan, dan Engkau memakainya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bagi persembahan-persembahan bagi mereka yang membutuhkan Tuhan, dan bagi mereka yang butuh pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Siapkan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hidup kami kepada Engkau. Kami bersyukur. Dan ini hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan dengan segala kelimpahan daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mengurapi kami Tuhan dalam segala mencari nafkah dan mencari pekerjaan kami, mengerjakan pekerjaan kami. Rohmu yang terus mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Pakailah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat Tuhan. Pakai dan urapilah kami Tuhan. Rohmu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Mengurapi kami dengan dahsyatnya Tuhan. Rohmu yang memakai kami Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Engkau yang memakai setiap kami Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau yang sudah mengurapi kami dan memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau, dan Engkau yang berkati kami Tuhan dalam segala termasuk kami dalam segala pekerjaan kami Tuhan, dan segala pekerjaan kami di rumah, di kantor kami masing-masing. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Kami serahkan diri kami dalam perjalanan kami, dan Engkau yang menyertai kami pulang dalam nama sejahtera-Mu dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dan Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan berkati-Mu.